Pernah nanya gak sih, Pak Hermawan kok percaya banget sih sama saya atau nanya sama Philip Kotler gitu? Kayak cerita keterlibatan pas nulis buku itu kok bisa Oke, iya. ikut nulis sih? Sebenarnya banyak backstory-nya yang mungkin terlalu panjang untuk ceritain. Oke. Tapi saya cerita tadi bahwa saya itu selain consulting, itu banyak akhirnya terlibat penulisan. Oke. Dan penulisannya itu langsung under Pak Hermawan. Buat nulis apa aja tuh mas? Jadi saya ketika itu sangat muda sekali ya, saya anak fresh grad. Sekarang masih muda kok. Masih muda sekali. Terus Pak Hermawan itu sudah punya kolom yang sangat populer di media massa. Oh, oke. Ya, di koran-koran besar, majalah besar, beliau punya kolom-kolom. Nah, Pak Hermawan tuh selalu nulis pakai dulu Nokia Communicator. Oh iya tahu yang itu ya. Yang besar sekali itu. Jadi beliau tuh selalu nulis gitu panjang sekali. Saya HP pertama saya itu nggak bisa nerima SMS sepanjang itu, sehingga saya harus ganti HP untuk akhirnya bisa terima SMS itu. Yang saya ditugaskan cuma ngetik aja. Saya ngetik tulisan Pak Hermawan di situ. Kemudian kalau ada yang nggak sinkron antar kalimat, ya saya fix itu. Jadi minor editing sebenarnya keterlibatannya. Sampai akhirnya Pak Hermawan lebih banyak memberikan independensi. Misalnya ada satu paragraf yang kamu jelasin tentang ini, use your own words gitu. Oh, oke. Dari awalnya kan cuma ngetikin aja. Diberi kepercayaan itu ya. Diberi kepercayaan itu, kamu kayaknya udah ngerti nih bahwa lessonnya ini, elaborate sendiri gitu. Itu tes kali ya mas. Iya. Itu dites tuh. Pokoknya awal-awal kan masih kirimkan dulu draftnya, Ya. nanti diliatin lagi. Lama-lama ya udah oke. Akhirnya mulai ke buku, dari artikel ke buku dan seterusnya. Di 2006 ya ketika itu saya udah kerja kurang lebih 2 tahunan. 2 tahunan ada project dengan Philip Kotler. Bukunya bukan 3.0. Oke. Bukunya judulnya adalah Think ASEAN. Nah, dari sana banyak interaksi dengan Philip Kotler. Lama itu nggak jadi buku itu sebetulnya. Karena ada 3 author, jadi sangat kompleks dan akhirnya tertunda-tunda. Baru terbit kurang lebih di 2008. Oke. Di 2008, jadi lama sekali penulisannya. Dan karena panjang itu, mungkin beruntung juga saya panjang itu, jadi interaksi dengan Philip Kotler itu agak panjang. Intens ya. Jadi intens, jadi banyak diskusi. Nah kemudian setelah 2008 itu ada ide spiritual marketing, pas itu timingnya. Saya jadi terlibat dalam penulisan itu. Dan kemudian Pak Hermawan decide ketika itu generously ya untuk ngesekolahin saya di sekolahnya Philip Kotler. Oke. 2009. Saya mulai apply itu 2008, saya mulai apply ke Kellogg School untuk MBA. Terus Philip Kotler juga dengan baik sekali memberikan recommendation letter yang sebetulnya boleh dibilang itu surat sakti. Oke. Ya kalau ada surat itu Ya udahlah. probability-nya sangat tinggi untuk bisa diterima gitu. Dan memang di Kellogg itu sulit sekali untuk minta surat rekomendasi dari certain professors dan lain-lain karena mereka memang diminta sangat careful sekali untuk memberikan itu. Jadi itu testament dari dia harus benar-benar percaya sama orangnya baru bisa dapat surat itu. Akhirnya saya jadi kerjanya sama Philip Kotler lebih dekat. Di buku spiritual marketing itu saya mulai sekolah di bulan Juni 2009 MBA program di sekolahnya Kotler. Dia ketika itu sudah boleh dibilang retire, jadi hanya teaching kuliah-kuliah umum saja gitu. Jadi banyaknya kerjanya sama Philip Kotler malah. Sama Pak Hermawannya remote. Jadi lebih banyak email, WhatsApp. Ketika itu belum WhatsApp, bahkan mungkin BlackBerry ya, ketika itu ya BlackBerry. Jadi banyak chat-chatan aja sama Pak Hermawan, kadang call beberapa kali. Tapi kerjanya sama Philip Kotler langsung ketika itu. Nah, dari interaksi itu akhirnya di-decide lah bahwa yang tadinya saya tuh sebenarnya hanya tim support untuk jadi co-author ketiga gitu. Ya karena interaksi itu. Dan itu Pak Hermawan dan Philip Kotler yang decide berdua. Mereka somehow communicate, kemudian ngasih newsnya. Pas saya
sudah mau lulus itu sebenarnya ya, udah proses mau lulus, bukunya sudah mau terbit juga, dan ketika lulus memang akhirnya terbit buku itu persis. Jadi pas saya graduate buku itu launch. Nah berikutnya ya kelanjutan dari proses itu, karena pintu gerbangnya ya buku itu. Pertama kali saya namanya ada di cover di buku itu. Wow. Pernah nanya gak sih, Pak Hermawan kok percaya banget sih sama saya, atau nanya sama Philip Kotler gitu? Kayak Saya nggak tahu persisnya. Kalau saya selalu melihat kita banyak kemiripan. Oke. Nggak tahu beliau ngelihatnya seperti apa. Tapi Pak Hermawan itu bisa menggambar sebuah pemikiran menjadi visual. Saya pernah diceritain salah satu senior saya di Mark Plus ketika itu, Pak Hermawan tuh kalau gambar lingkaran tuh bulatnya sempurna katanya. Oh iya. Jadi Wow. orang yang memang punya kemampuan itu biasanya kemampuan visualnya, jadi di kepalanya itu sudah ada gambarnya. Iya. Kalau lagi berpikir itu, makanya kalau bicara jadi terstruktur, karena dia tinggal ngikutin aja urutan gambarnya gitu. Kalau misalnya ada 5 komponen di gambar itu, tinggal diurutin aja. Sehingga kalau gambar sesuatu itu jadi mudah. Dan saya tuh tertariknya pertama kali itu proses itu. Makanya buku-buku kami yang ditulis bersama Philip Kotler itu selalu ada gambar-gambarnya, banyak framework semua isinya gitu. Oke, tapi nggak pernah nanya ya, kenapa ya saya itu belum ya, karena kemiripan itu ya. Tahu-tahu jawabannya, enggak kok, nggak mirip kamu gitu. Malu juga nanti ya kan. Mas, sebelum lanjut nih, kan terlibat terus ya di Marketing X.0, tapi saya jadi penasaran deh dengan kepercayaan yang mungkin menurut pemahaman saya gitu cukup besar gitu ya. Tadinya cuma ngedit, terus diminta elaborate, terus akhirnya diajak terlibat bikin buku yang mana komunikasinya tuh dimulai dari Think ASEAN ya, terus lanjut pas co-authoring di Marketing 3.0. Nah, yang mau saya tanyain, pernah diomelin nggak ya sama Pak Hermawan? Penasaran deh, maksudnya kayak beliau itu paling pernah kritis kah, dan itu mungkin jadi satu titik juga di mana Mas Iwan tuh jadi kayak ada cara pandang yang berubah atau gimana? Momen-momen itu sih, critical moment. Pernah nggak sih diomelin gitu? Pasti pernah. Galak nggak sih? Karena cara Pak Hermawan mendidik itu memang old school style yang sangat keras gitu. Jadi pastinya pernah. Tapi saya mungkin kalau banyak orang bilang, saya yang paling jarang. Oh, oke. Ya, saya yang paling jarang. Karena banyak memang proses yang saya lakukan itu mendengar. Ya. Dan ini yang sebenarnya saya praktekkan juga ketika nanganin klien ya. Kadang-kadang jawabannya itu ada di problem statement. Jadi ketika kita tanya aja sebenarnya apa problem yang mau di-solve, mau ke klien, mau ke Pak Hermawan, kalau misalnya ada satu isu yang butuh masukan dari kita gitu. Ketika cerita masalah itu sebenarnya ada hidden solution di dalamnya. Asalkan kita peka dan sensitif untuk bisa mengidentifikasi itu. Dan ada preferensi yang bisa dibaca. Kayaknya kalau jawabannya ini akan lebih mudah convince nih gitu. Iya. Jadi itu salah satu boleh bilang super power saya untuk bisa listen, terus ada sensitivity untuk understand kira-kira kayaknya angle-nya harusnya seperti apa. Mungkin jawabannya sama tapi cara how we communicate jadi beda. Dan itu mungkin yang proses yang di-appreciate oleh Pak Hermawan juga. Ya. Jadi saya jarang kena marahnya, kecuali kalau saya ngebacanya meleset. At certain point itu pasti pernah terjadi gitu. Jadi kayak nggak nangkep totally apa yang beliau maksudkan barangkali ya. Tapi most of the time ya mungkin yang menjadi kunci atau superpower ya kita memahami dulu, dan bagaimana kita bisa memahami kalau tidak mendengarkan. Betul. Dan itu berlaku juga ke klien. Sebenarnya itu superpowernya orang marketing harusnya. Oke. Ya kan? Iya, tapi kayaknya susah sih sekarang ya untuk memahami ya. Betul. Kayak kita tuh jadi kayak cuma ini jadi curcol ya saya ya. Tapi jadi kayak instruksinya apa, hanya nurut tanpa benar-benar memahami. Itu sesuatu yang saya tangkap juga sih hari-hari ini. Maksudnya ketika kita interaksi dengan atasan mungkin, atau interaksi dengan klien atau partner, kadang kita nggak benar-benar memahami objektifnya apa,
terus kita hanya melakukan apa yang dia minta, tapi ketika resultnya nggak sesuai, terus kita jadi nggak tahu mau suggest apa, karena kita nggak mahamin. Betul. Atau mungkin takut juga untuk ngomong pendapat kita. Iya sih. Ya. Jadi memang harus bisa. Jadi sebenarnya listen itu bukan hanya mendengarkan instruksi, Ya. ya, tapi mencoba memahami audiensnya. What's behind Ya. it? Karena saya tuh kan ketika jadi di consulting world ya, orang banyak mengkritik konsultan itu sebenarnya cuma yang ngedokumentasiin apa yang klien sebenarnya mau gitu. Klien sebenarnya mintanya ini, ya saya cuma bikin papernya aja. Nah kalau itu yang dilakukan, mungkin karir saya nggak sepanjang sekarang gitu. Nggak jadi superpower tadi tuh ya. Karena pada akhirnya mungkin orang akan bilang, ya ngapainnya pakai dia terus-terusan gitu. Lama-lama akan sadar ya. Iya. Lama-lama akan sadar bahwa sebenarnya nggak ada value-nya nih orang gitu. Cuma executing only. Cuma executing aja. Dan memang ada klien-klien yang memang hanya butuh itu kok sebetulnya. Oke. Harus diakui. Iya. Tapi kebanyakan sebetulnya memang butuh masukan yang benar-benar netral dari kita. Nah, mendengarkannya itu harus dari sisi sama seperti orang marketing ketika ngeliat marketnya, tahu marketnya mau apa, tapi juga tahu apa yang terbaik buat market itu. Iya. Dan kalau ternyata yang dia mau dan yang kita anggap terbaik buat mereka itu nggak sama, kita tahu cara masuknya seperti apa. How to convince them bahwa yang selama ini mereka mau itu salah loh. Terus ada cara kedua yang sebenarnya bisa dipertimbangkan.